Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan teori akuntansi bab pendapatan. Yang pertama, masalah teoritis, definisi, pengakuan, saat pengakuan, dan prosedur pengakuan. Pengertian pendapatan. Menurut FASB dalam SFAC nomor 6, pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, pendapatan timbul dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan disebut dengan berbagai nama yang berbeda termasuk penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Menurut APB 1970 yang dituangkan dalam APB Statement nomor 4, pendapatan kenaikan bruto dalam aset atau penurunan bruto dalam kewajiban yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dihasilkan dari jenis-jenis laba kegiatan diarahkan kegiatan perusahaan yang dapat mengubah ekuitas pemilik. Di sini ada karakteristik yang terkandung dalam berbagai definisi pendapatan. Yang pertama, aliran masuk atau kenaikan aset. Yang kedua, kegiatan yang mempresentasi operasi utama dan sentral yang menurus. Nomor 3, pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban. Nomor 4, suatu entitas. 5, produk perusahaan. 6, pertukaran produk. 7, penyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. 8, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Lalu ada kenaikan aset. Paton dan Littlon menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor dan investor. Yang kedua, laba yang berasal dari kegiatan investasi. Yang ketiga, hadiah, donasi, atau temuan. Yang keempat, revaluasi aset yang telah ada. Selanjutnya, penyediaan dan penyerahan produk, barang, dan jasa. Kenaikan aset harus berasal dari kegiatan operasi dan bukan kegiatan investasi dan pendanaan. Kegiatan operasi ini diwujudkan dalam bentuk memproduksi dan mengirim berbagai barang kepada pelanggan atau menyerahkan dan melaksanakan berbagai jasa. Selanjutnya ada operasi utama berlanjut. Tidak semua kenaikan aset membentuk pendapatan. Kenaikan aset harus berasal dari kegiatan operasi dan bukan kegiatan investasi dan pendanaan. Kegiatan operasi ini diwujudkan dalam bentuk memproduksi dan mengirim berbagai barang kepada pelanggan atau menyerahkan atau melaksanakan berbagai jasa. Operasi non-operasi. Produk yang dihasilkan secara tidak rutin atau insidental sering dianggap sebagai pos pendapatan non-operasi dan dipisahkan penyajiannya. Paton dan Littlon 1970 berpendapat pemisahan laba atau rugi sebagai pos operasi dan non-operasi hanya dapat dibenarkan kalau laba atau rugi tersebut berkaitan dengan tujuan utama. Selanjutnya yaitu penurunan kewajiban. Pendapatan tidak hanya didefinisikan dari sudut kenaikan aset, tetapi juga dari penurunan atau pelunasan kewajiban. Pendapatan yang berasal dari turunnya kewajiban banyak dipicu oleh penyesuaian akhir tahun. Asas accrual juga menimbulkan kenaikan aset yang memenuhi definisi sebagai pendapatan, misalnya piutang pendapatan bunga dan piutang dividen. Selanjutnya yaitu suatu entitas. Entitas sendiri artinya konsep kesatuan usaha yang dianut dalam pendefinisian. Pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset, bukan kenaikan ekuitas bersih. Meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Jadi, aset yang masuk disebut dengan pendapatan. Ekuitas secara konseptual
adalah hutang perusahaan kepada pihak pemilik. Naiknya sebuah aset karena pendapatan akan mengakibatkan naiknya ekuitas. Produk perusahaan. Di sini lebih lanjutnya terdapat dua aliran. Yang pertama, aliran fisis berupa kejadian memproduksi dan menjual produk atau hasilnya output. Objeknya sendiri yaitu produk fisis itu sendiri. Yang kedua, aliran moneter berupa kejadian kenaikan aset perusahaan karena produksi atau penjualan produk ke konsumen. Objeknya yaitu jumlah rupiah, kos atau nilai, aset atau produk yang dihasilkan atau yang dijual. Dan selanjutnya yaitu pertukaran. Patton dan Lintelon mendefinisikan kata pertukaran harus dinyatakan dalam suatu moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Yang selanjutnya ada berbagai bentuk dan nama. IAI menegaskan pendapatan adalah konsep yang bersifat genetik dan mencakup semua kos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Pendapatan untuk perusahaan perdagangan disebut dengan penjualan, sedangkan untuk pendapatan jasa disesuaikan dengan jenis jasa yang diberikan. Misalnya pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan sebagainya. Yang selanjutnya, untung. IAI dan APB tidak membedakan untung dan pendapatan, dan keduanya digabung dalam konsep penghasilan atau income. Ada kata kunci yang melekat pada pengertian untung, yaitu yang pertama, kenaikan ekuitas dan aset bersih. Yang kedua, transaksi periferal atau insidental. Misalnya, penjualan investasi dalam surat-surat harga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Dan yang ketiga, selain yang berupa pendapatan atau investasi oleh pemilik. Pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pendapatan sebagai produk perusahaan tidak mengisyaratkan berapa jumlahnya dan kapan harus dicatat, tetapi lebih mengisyaratkan bahwa pendapatan memang ada atau benar-benar terwujud. Secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui kalau memenuhi kualitas, keterukuran, dan keterandalan. Selanjutnya ada kriteria pengakuan pendapatan. Pendapatan baru diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Pendapatan belum dinyatakan ada dan diakui sebelum terjadinya penjualan yang nyata. FASB mengajukan dua kriteria pengakuan pendapatan dan untung yang keduanya harus dipenuhi, yaitu yang pertama, terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Yang artinya pendapatan dapat dikatakan terrealisasi bila produk, barang dagangan, atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Yang kedua, terbentuk atau terhad. Pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk bila perusahaan telah melakukan secara substansi kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghadapi manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat buat kalian yang menonton. Terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.